Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin wa ba'd. Selamat datang kembali pemirsa sekalian yang mendengarkan podcast ini baik melalui Spotify maupun yang menyaksikan video podcast di YouTube. Selamat datang kembali di podcast Ruang Mengaji, yang mana di podcast ini kita membicarakan berkaitan dengan tema-tema menarik seputar berita-berita yang sedang hangat atau seputar topik-topik agama Islam yang kita bahas melalui syariat Islam. Dan insya Allah di podcast kali ini kita akan membahas berita yang baru-baru ini terjadi di Malang, tepatnya di Stadion Kanjuruhan Malang, yang mana di sana ada tragedi setelah pertandingan sepak bola, kemudian ada beberapa orang yang meninggal. Bahkan berita terbaru saat ini hampir mencapai 200-an orang yang meninggal. Dan di podcast kali ini kita kedatangan guru kita, yaitu Ustadz Wahyu. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Antum sehat, Mas? Alhamdulillah. Insyaallah. Nah, ini berkaitan dengan tragedi yang baru aja terjadi, Ustadz. Iya. Setelah Viral itu ya, pertandingan Masya viral. Allah. Setelah Jadi pertandingan Persebaya versus Arema, kemudian ternyata memang Arema kalah di situ, Ustadz. Kemudian Aremania turun ke lapangan, terjadi bentrok dengan kepolisian. Nah, kemudian berita terbaru ini sampai saat ini hampir 200 orang yang meninggal dunia. Allah Akbar. Nah, ini juga masuk sejarah terkelam sepak bola Indonesia ini, Ustaz. Jadi sepanjang sejarah ini yang paling parah ini, Ustaz. Sepanjang di dunia mungkin ya. Di dunia nomor 2, Ustaz. Nomor 2. Allah Akbar. Nah, nomor yang pertama itu Ini udah kejadian rekor yang baik apa buruk ini? rekor, Ustaz. Rekor baik apa buruk ini? Rekor buruk, Ustaz. Subhanallah. Subhanallah. Nah, Subhanallah. ini kan kita ketahui semua, Ustaz, bahwasanya di syariat Islam ini nyawa seorang muslim ini sangat berharga sekali, Ustaz. Betul. Apalagi ini setelah nonton bola kemudian 200 orang meninggal. Nah, ini berharganya nyawa seorang muslim ini gimana dalam Islam, Ustaz? Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ba'd. Iya, berkaitan dengan kasus kemarin ya, kejadian kemarin itu sangat menyayat hati dan terdengar sampai 200 orang meninggal itu udah kayak bencana alam sih. Bencana alam. Tapi ini bencana non alam itu loh. Bencana yang dibuat oleh kita-kita sendiri. Itu kita berbelasungkawa kepada mereka yang meninggal di sana. Semoga Allah mengampuni mereka, Allah maghfir lahum. Ya, dan semoga keluarga mereka juga ikhlas dengan kepergian para anak, suami ataupun saudara-saudara mereka. Ya, ini fenomenanya yang sangat menjadi hot news saat ini ya, dimana kini nyawa seorang muslim itu kayak kacang gitu, Kacang ya. goreng, iya. Kacang goreng, mudah ditumpahkan, bahkan kehormatannya mudah dijatuhkan ya. Terus bagaimana sih Islam itu dalam menghargai dan juga mauqifnya, sudut pandang Islam terhadap nyawa seorang muslim? Tentunya nyawa di dalam Islam itu merupakan hal yang sangat dijunjung tinggi, hal yang sangat dijaga. Ya, bahkan banyak hadis-hadis juga asar, bahkan ada sebuah kisah-kisah juga dari kalangan sahabat Nabi SAW mengenai hal ini. Di antaranya ada sebuah hadis yang masyhur yang mungkin ya dari Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan pada hadisnya tersebut, la yahillu damimri'in illa bi ihda thalath. Nyawa seorang muslim itu tidak boleh dijatuhkan sama sekali. Jadi asalnya nyawa seorang muslim itu suci gitu. Tidak boleh jatuhkan, tidak boleh tumpahkan, tidak boleh dibunuh seorang muslim itu. Illa bi ihda thalath. Kecuali jikalau terjadi salah satu dari 3 sebab. Yang pertama apa? Yani kafara ba'da islami. Seseorang itu kafir setelah Islamnya. Kemudian Murtad tidak ya, mau saya? murtad. Kemudian tidak mau diajak Islam lagi seperti dulu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ya. Banyak murtadin, banyak riddah di situ. Yani kafara ba'da islamihi. Au zana ba'da ihsanihi. Dia berzina setelah dia menikah. Dihukum rajam. Kan ya. Seperti yang kita ketahui. Kemudian yang ketiga, yang pertama kafara ba'da islami, au zana ba'da ihsanihi, au qatala nafsan bighairi nafsin. Au qatala nafsan bighairi, atau dia membunuh seseorang tanpa hak yang dibenarkan dalam Islam. Ya. Ini cukup menjadi bukti bahwasanya Islam itu sangat menghargai nyawa. Itu loh. Sangat menghargai nyawa. Bahkan Nabi SAW saat Hajjatul Wada,
sebelum wafatnya beliau, beberapa saat sebelum wafatnya beliau mewasiatkan kepada sahabat bahwasanya dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadza. Kata Nabi SAW bahwasanya darah kalian, harta kalian itu haram untuk dijatuhkan, untuk diambil secara paksa. Sebagaimana haramnya, sucinya harimu ini, itu hari Hajatul Wada ya, hari bulan-bulan haji. Ini cukup menjadi bukti bahwasanya Islam itu sangat menghargai nyawa seorang muslim. Jangankan muslim, kafir pun tidak boleh sembarangan dibunuh kan? Ya, insyaallah. Iya kan? Jangankan seorang muslim, kafir pun tidak boleh sembarangan dibunuh. Ada seorang sahabat yang membunuh seorang saat perang itu, saat perang ya. Kemudian orang yang lawan tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Dengan ijtihadnya dia dibunuh tuh orang. Ya kan? Kemudian dimarah sama Rasulullah. Apakah engkau telah membelah dadanya? Kalau engkau berhujjah orang ini takut dengan pedangku kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW melalui syariat-syariat Islam ini sangat menjaga nyawa darah seorang muslim. Enggak boleh tumpahkan begitu saja. Ya. Dalam sebuah hadis yang lainnya, Nabi SAW itu pernah bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Sesungguhnya hilangnya, lenyapnya dunia ini ya. Dunia ini berharga enggak sih kira-kira? Ya kita kan hidup di sini kan Hidup ya. di sini ya, Ustaz. Hidup di sini. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah di buminya Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Nabi SAW, la zawalud dunya, kata Nabi SAW. Hilangnya, binasanya dunia ini ahwanu indallah, lebih sepele bagi Allah Subhanahu wa taala. Min qatlin rajulin muslim, daripada terbunuhnya seorang laki-laki muslim atau seseorang muslim. Jelas bagaimana Islam itu sangat menjaga darah-darah kita. Berarti sangat agung sekali nih Ustaz ya. Sangat agung sekali. Nah, ini bicara terkait yang kemarin nih Ustaz, kan Persebaya melawan Arema. Nah, Anda sendiri juga suka sepak bola Ustaz? Sama. Suka sepak bola semuanya. Jadi semuanya insya Allah suka sepak bola Ustaz. Cuman Cuman semua insya Allah. ini mungkin didasari karena kefanatismean seseorang terhadap klub sepak bolanya. Fanatik itu artinya apa? Fanatik ya. Artinya apa sih? Coba buka KBBI coba. Fanatik itu artinya apa coba? Mungkin Jadi, menyukai berlebihan. Berlebihan ya. Menyukai berlebihan. Sampai apa ya, tidak memperdulikan kanan dan kiri mungkin. Kalau fanatik kalau fanatik dalam hal kebaikan mungkin boleh ya. Contoh, apakah salah seseorang itu dikatakan kamu nih fanatik banget dengan Islammu sih? Boleh nggak kayak gitu? Bener nggak orang yang fanatik sama Islamnya? Bener insya Allah Ustaz. Ya bener kan? Kebaikan ya. Ya harus fanatik lah sama agama kita. Orang ini kepercayaan kita. Tapi bagaimana dengan fanatisme, dengan sikap fanatik terhadap apa yang kita sukai? Emang fitrahnya kita emang ada kecenderungan suka sama sesuatu. Kita mencintai keindahan, kita mencintai pemandangan yang indah, kita mencintai beberapa sosok figur tokoh gitu kan. Dan juga di antara kita ada yang mencintai klub-klub sepak bola. Gimana sih hukum itu? Kan ya? Boleh nggak sih kita mengidolakan sebuah klub sepak bola atau seseorang lah? Tentunya boleh kan ya? Tentunya boleh kita mengidolakan, misalnya ada tokoh seorang ulama, kita mencintai dia, kemudian kita menjunjung tinggi kehormatannya, kemudian kita mengidolakan lah, fans lah sama dia. Tapi kalau fanatik itu boleh apa enggak? Jadi Islam itu agama yang pertengahan. Insyaallah. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Dan begitulah kami menjadikan engkau itu sebagai umat yang pertengahan. Tengah. Kita enggak ke kanan, enggak ke kiri. Tengah pokoknya. Ya. Saat kita mencintai sesuatu, mengidolakan sesuatu, ala kadarnya. Ala kadarnya. Kita mencintai seseorang wanita, istri kita, ala kadarnya. Mencintai anak kita ala kadarnya. Yang mana kecintaan itu menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau cinta kepada klub sepak bola, ya, seandainya klub itu memang klub ya orang-orang mukmin lah, orang-orang yang muslim, boleh saja. Tapi kalau saya fanatik, yang dimana dari fanatisme itu berujung nanti misalnya kalau kalah, wih kamu itu lemah, keluar cacian, keluar makian, merendahkan. Sedangkan kehormatan seorang muslim itu juga tinggi, agung. Maka ini tidak boleh. Tidak hanya mencintai klub sepak bola, mencintai pemainnya, ya,
Mana nanti kalau pemainnya tiba-tiba tidak ngegol di sana kan Jelek ya. Atau pemainnya kurang perfect dalam permainannya saat berlaga, terus dicemooh sama teman-temannya yang nggak fans sama ini atau lawannya yang nggak fans sama ini, dijatuhkan ya. Kamu itu gini. Ini gimana coba? Ini yang dilarang ya Ustaz ya. Dilarang. Mencaci itu untuk apa? Islam bukan agama caci, bukan agama yang suka mencaci-caci itu enggak. Ya, seperti itu. Jadi boleh kita mengidolakan itu loh. Tapi ala kadarnya aja lah. Asalkan tadi tidak ada keharaman dalam hal yang kita idolakan. Karena tidak ada perjudian di situnya. Kemudian tidak ada hal-hal yang menimbulkan keharaman, maka boleh-boleh saja secara umum. Itu. Ya. Dan tentu dari kejadian kemarin itu kan ada perbuatan anarkis, kemudian ada yang mungkin provokasi atau melempar botol dan lain sebagainya. Nah, dalam Islam ini bagaimana memandang terkait perbuatan anarkis ini, Ustaz? Iya. Tadi ya, kita itu sebagai seseorang yang sejak lahir mungkin sudah Islam, makanya dia butuh ilmu ya, butuh ilmu. Saat tim yang kita sukai kalah, itu bagian dari takdir Allah itu, gitu kan? Kalau orang yang mengenal tentang akidah takdir ini akan lapang dada. Tidak hanya dalam permasalahan persepak bolaan, dalam masalah semuanya. Tatkala kita mendapatkan sebuah kesedihannya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Nggak perlu kita mau mengeluarkan effort untuk membela dengan sedemikian rupanya ya, dengan melakukan tindakan-tindakan anarkis, bahkan saya provokatif, bahkan ada tindakan kekerasan di situ yang menyebabkan kemudaratan yang sangat besar ya. Islam tidak menyukai hal tersebut ya. Bahkan seorang muslim itu diperintahkan untuk berhati-hati menerima kabar. Misalnya ada kabar burung nih. Fulan gini. Fulan itu menjatuhkan hakmu. Disuruh apa? Fatabayyanu. Ya kan? Tabayun dulu. Betul enggak tuh khabar? Takutnya ya, kalau enggak tabayun langsung emosi, mencak-mencak marah, tiba-tiba berbuat anarkis. Itu tandanya apa? Islam mengajarkan kita berhati-hati. Ya. Jangan langsung mengedepankan ego. Jangan langsung mengedepankan amarah. Bahkan orang yang paling kuat itu bukan orang yang suka bal-balan, bukan. Bukan orang yang kejim tiap ahadnya, bukan. Ya. Tapi orang yang paling kuat adalah apa? Orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Jadi Islam itu sangat jauh dari kata anarkis. Ustaz, tapi kan ada orang yang bilang, Ustaz, Islam itu suka perang. Siapa yang bilang Islam suka perang? Ya. Orang Islam menawarkan Islam sendiri itu ke Romawi itu dengan apa? Surat dulu. Bahkan dalam surat Nabi SAW itu ada bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala man ittaba'al huda. Masih ada sisi rahmahnya. Ya, ada sisi kasih sayang dari Islam. Tidak langsung serta-merta tumpas, potong kepalanya, ya, ledakkan diri. Tidak seperti itu. Islam agama yang rahmah. Islam agama yang mencintai perdamaian. Di anti anarkisme enggak. Itu bukan dari kita. Ada. Jadi Islam sangat melarang anarkisme ya, di mana saja ya? Di mana saja. Dalam hal apapun. Di lapangan tawuran dan lain sebagainya, dalam demo dan seterusnya tidak diperbolehkan. Nah, kalau secara umum Ustaz, ini kan kemarin menyangkut sepak bola Ustaz. Nah, sebenarnya kalau hukum secara umum menonton sepak bola, mungkin dari stadion atau dari TV, atau kita main sepak bola sendiri, ya ini dalam Islam gimana Ustaz? Suka main bola enggak? Suka sekali Ustaz. Suka main bola? Semuanya suka sekali ya? Nonton bola suka enggak? Nonton bola juga. Highlight kami Ustaz. Highlightnya ya? Highlightnya Ustaz. Kemarin pertandingan apa terakhir itu? Kemarin City sama MU Ustaz. Tahu semua ya. Itu cara saya mengetes anak-anak mahasiswa itu kalau di kelas. Mereka ini belajar gak malamnya? Kalau lagi ada buat tanya. Sok-sok kita fanatik juga sama bola. Tadi malam skor MU berapa? Ya kalau mereka menjauh, berarti gak belajar ini. Kalau gak merajaah. Oke, balik lagi. Gimana sih hukumnya kita itu menonton bola atau bahkan bermain bola? Jujur, saya juga suka main bola. Saya juga suka main futsal. Ya banyak lah kaum muslimin suka main futsal, main bola. Itu gimana hukumnya? Atau menontonnya kan? Itu hukumnya gimana?
Syekh Al-Albani rahimahullahu taala pernah ditanyakan oleh seseorang, "Mas syurut jawaz la'bi qadril qadam?" Apakah syarat-syarat diperbolehkannya seseorang itu boleh bermain sepak bola atau menontonnya? Ya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya, yang pertama seseorang itu boleh bermain sepak bola atau dia menonton atau bermain sepak bola dulu ya, bermain sepak bola. Asalkan yang pertama dia niatkan main sepak bola untuk kebugaran, untuk menguatkan Fisik ya, Ustaz. tubuh, menguatkan fisik. Karena apa? Al-muslimu qawi ahabbillah min muslim dhaif ya. Orang muslim yang kuat itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari muslim yang lemah ya, termasuk itu lemah kuat imannya ya, kuat fisiknya dan lain-lainnya. Artinya umum ya. Nah, diniatkan bersepak bola tadi untuk meraih kebugaran, untuk berolahraga, untuk menyehatkan badan. Ini yang pertama. Sehingga nanti tatkala dia beribadah nggak sakit-sakitan, nggak males-malesan ya. Yang kedua, syarat kedua seseorang itu boleh bermain sepak bola harus menutup aurat atau tidak boleh ada keharaman dalamnya. Tidak boleh ada aurat, buka aurat, tidak boleh ada perjudian, taruhan dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, di antara syarat seseorang itu boleh bermain sepak bola atau bermain futsal, yaitu tidak adanya hal-hal yang memancing tindakan anarkis. Ini penting saya. Tidak boleh ada hal-hal yang mengundang kegaduhan, ya. Maka jikalau semua syarat ini terpenuhi, ahlan wa sahlan, silakan. Boleh Ustaz ya. Namun jikalau ada nanti kemungkinan anarkis, kalau dulu saya itu main futsal pas dulu zaman dulu sebelum hijrah itu, pokoknya kalau ngegol, itu kita bersorak ria, kemudian ngece-ngece Ya, apa? provokasi ya. Yang memprovokasikan tim lawan. Tim lawan. Sampai marah, bahkan sering taburan, ya kan? Nah, ini tidak berbolehkan. Nah, jikalau syarat-syarat itu terpenuhi, silakan. Jadi niatnya diluruskan, kemudian apa namanya? Tutup aurat dan tidak ada keharaman di situ. Kemudian yang ketiga, apa tadi terakhir tadi? Tidak menimbulkan kegaduhan Ustaz. Tidak menimbulkan kegaduhan, tidak provokatif, dan yang terakhir yang keempat ya, tidak boleh sampai melalaikan seseorang dari hal yang lebih wajib. Bukan lebih wajib, dari hal yang wajib. Misalnya malam nih main sampai jam 11 malam main futsal. Subuhnya bangkong, kelewat. Kemudian main futsal sampai tidak memperhatikan anak istri di rumah. Iya kan? Sampai bermalam-malam. Anaknya belum makan, istrinya belum makan, nggak ada apa-apa di rumah. Sedangkan dia main futsal sampai bayar loh patungan. Itulah. Nah, tidak boleh ya, sampai melalaikan hal yang wajib atau menggugurkan hak seseorang yang ada di bawah naungan kita, istri kita, anak kita. Nah, jikalau hal ini terpenuhi, syarat-syarat ini terpenuhi, maka tafadhol. Boleh Ustaz ya. Boleh saja main bola. Jadi aman ini, yang penyuka bola aman ya Ustaz ya. Asal syarat-syarat tadi terpenuhi ya Ustaz. Terpenuhi. Nggak boleh ada auratnya. Begitu juga nonton bola. Ya, nggak boleh ada judi bola, ya. Misalnya taruhan nih, kamu megang apa tuh? Ya, aku pegang City, kamu pegang MU, ya kan? Ayo taruhan berapa? Kalau aku menang, aku ngeper tuh bola aja, ya. Kalau 1-0, kamu menang, sama. Ya. Nanti kita bayar itu. Itu nggak boleh judi namanya, ya, judi. Atau yang lebih sepele lagi lah, mungkin banyak. Kita taruhan MU sama City, aku City, kamu MU. Nanti kalau aku kalah, aku beliin kamu mie inilah gitu ya, mie ayam atau ya. Itu udah masuk judi. Itu masuk judi. Karena ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan dengan sebuah taruhan. Itu loh. Ini nggak boleh. Terus kalau ada yang buka aurat juga nggak boleh. Ya. Sehingga saat ini ada nggak pemain bola yang nutup auratnya? Udah ada Ustaz. Ya. Terus gimana itu Mas? Ya. Jadi pokoknya gitu. Kalau tidak ada aurat yang terbuka, tidak ada keharaman dalamnya, maka harus salah. Tafadhol, silakan. Islam itu bukan agama yang suka ngekang. Islam itu merapihkan. Merapihkan apa yang nggak rapi gitu loh. Jadi indah Islam itu. Nggak dikekang, nggak boleh. Nggak boleh, enggak. Nggak ada aturannya. Ada aturannya. Kita merapihkan. Contoh kayak poligami. Masya Allah. Iya kan? Jauh sekali dulu sebelum poligami. Dulu sebelum ada Islam, orang bebas poligami itu, ya kan? Kemudian setelah Islam, masna,
Wasulasa urubah. Jadi 4 tok itu. Atasannya kan ya. Dirapikan sama Islam, ya kan? Perbudakan dulu kan. Orang apa asal-asalan gitu loh. Budaknya dizolimi. Islam datang, dirapikan itu. Ada hak-hak para budak, tidak boleh menzolimi budak. Bahkan kalau ada budak wanita dinikahkan, alhamdulillah. Insyaallah. Itu loh, Islam itu bukan agama yang serakah. Ya jemaah ya. Di Islam jangan kalian pasang stereotip dan sebuah perspektif Islam itu agama yang saklek banget. Saklek gitu. Agama yang sangat mengekang. Apa-apa nggak boleh, enggak. Tapi Islam itu merapihkan. Allah Ta'ala alam. Taib, syukran Ustaz. Jazakallah Ya. khair Ustaz. Masya Allah atas penjelasannya. Baik, teman-teman sekalian. Itu tadi sudah dibahas oleh Ustadz Wahyu terkait beberapa kejadian yang tadi atau kemarin malam sempat terjadi, dan sekali lagi kita bahas berkaitan dengan gambaran umum ya Ustadz ya. Jadi tidak menyudutkan pihak manapun, baik dari klub bola maupun supporter maupun pihak keamanan kita. Pertengahan nih Ustadz ya. Ini sebuah musibah lah. Musibah kalau ada kelalaian manusia, semoga Allah maafkan mereka ya. Semoga semua itu tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Taib. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwasanya terkait hukum menonton sepak bola dan hukum bermain sepak bola tadi ada batasan-batasannya, dan semoga bisa mengambil manfaat dan semoga bisa kejadian kemarin bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, dan kami di sini juga turut berbelasungkawa, semoga semua yang meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup episode kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.